Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indri, saya dari KPI 6A. Di sini saya akan memenuhi tugas media baru dalam fenomena komunitas maya. Komunitas maya sering dianggap fenomena mutakhir yang didorong oleh internet dan media sosial. Anggotanya mungkin tak pernah berjumpa, tapi dibatasi oleh geografis. Tapi disatukan oleh kesamaan minat, profesi, atau hobi. Media sosial digambarkan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Internet dan media sosial memang mendorong virtualisasi masyarakat, menumbuhkan cara berhubungan sosial. Perdebatan tentang untung ruginya sering meluapkan aspek historis tentang teknologi komunikasi. Virtualisasi ini sebenarnya berkelanjutan proses sepanjang sejarah manusia. Adapun komunitas maya pra-internet dibagi menjadi 4. Yang pertama huruf fonetik. Teknologi komunikasi paling awal yang membuat masyarakat semakin maya memisahkan suara dan makna, memungkinkan komunitas antar budaya dan jarak jauh. Menurut MC Luhan 1967 menyatakan bahwa huruf fonetik merintis pengakuan individu. Adapun yang kedua yaitu teknologi percetakan, mendorong pemisahan individu dari komunitas terdekat. Media berkala menggantikan sumber informasi lokal, mendorong privasi pribadi dan individualisme komunitas membaca, membuat publik lebih tersebar. Menurut Eisenstein 1983. Adapun yang ketiga yaitu cetak dan nasionalisme. Menurut MC Luhan 1962 sampai 1964 berpendapat budaya cetak adalah arsitek nasionalisme modern, menekankan indera visual, pemikiran rasional, dan individualisme, memungkinkan penyelenggaraan dan penyatuan politis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu komunitas terbayang. Menurut Anderson 1991 memperkenalkan komunitas dibayangkan untuk sebuah bangsa dibangun di atas imajinasi kolektif yang memungkinkan oleh media cetak menyatukan orang-orang yang saling tak kenal. Adapun dampak media elektronik yaitu menurut Meytrowicz 1985 menyatakan bahwa media elektronik memicu disosialisasi total antara tempat fisik dan sosial. Peran elektronik tidak memiliki volume dan berat fisik, menghancurkan keistimewaan waktu dan tempat. Media elektronik menggabungkan tata cara sosial yang tadinya berbeda, menggeser batas privat publik oleh orang tak lagi mengenal tempatnya karena ikatan tradisional telah bercerai-berai. Menurut Putnam 2000 juga melihat keterpisahan orang dengan tempat dan degradasi ruang komunitas sebagian karena media elektronik. Komunitas maya era internet dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, modal jaringan sosial,
yaitu memperluas teman dan jaringan kontak, mendapatkan kenalan baru disatukan oleh minat dan nilai yang sama bukan geografis. Adapun yang kedua yaitu modal pengetahuan, akumulasi keahlian yang beragam menjadi ensiklopedia hidup, berbagi dan bertukar informasi secara simulatif dan mudah. Dan yang ketiga ada hubungan karib, menciptakan kedekatan, persahabatan, dan kebersamaan, mampu memberikan dukungan emosional dan material, seperti dalam kasus WELL. Adapun bahaya komunitas maya, disinformasi. Menurut Reigold 2000, menyoroti potensi bahaya komunitas maya disebutnya disinformokrasi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, komodifikasi ruang publik. Dominasi kepentingan komersial mengikis ruang publik, teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat konsumtif, membahayakan demokrasi. Adapun yang kedua yaitu pemantauan dan penyelenggaraan privasi. Teknologi informasi dan komunikasi didominasi militer, polisi, dan intelijen. Dan serangan terhadap privasi individu paling mungkin datang dari kepentingan komersial melalui data dan jejak digital. Dan yang terakhir ada hiperrealisasi komunitas maya. Mengutip di Board dan Baudrillard, Reigold menjelaskan bagaimana media mengubah segalanya menjadi peristiwa simulasi, menggantikan realitas dengan simbol yang berkaitan menurunkan kualitas komunitas maya. Komunitas maya media sosial didorong oleh komunikasi nirkabel dan gawai sangat mempengaruhi relasi sosial. Turkley menyatakan orang kini dikendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Kita kumulatif mengarai pegawai saat bangun dan sebelum tidur. Media sosial membuat digital native kesulitan berkomunikasi real time. Mereka lebih suka tentang texting karena percakapan langsung lebih spontan dan tak terduga. Ini menurunkan kemampuan berbicara langsung, membuat generasi digital makin bergantung teknologi untuk relasi sosialnya. Media sosial menjadi arena perkembangan identitas general digital, menimbulkan kecemasan tentang bagaimana orang melihat mereka di dunia daring. Ini menjadi tempat menunjukkan identitas diri yang mungkin berbeda daring dan luring. Bukan sarana komunikasi mendalam, dunia daring atau game juga menyediakan tempat alternatif pengganti dunia nyata. Keseimbangan ikatan sosial juga dibagi menjadi dua, ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat yaitu struktur sosial terjalin erat, yaitu keluarga, teman dekat, dan rekan kerja, cenderung terbentuk ke dalam batasan geografis kecil. Dan yang lemah yaitu kumpulan kenalan jauh yang jarang bertemu fisik, menjadi jembatan penting untuk menyebarkan gagasan, ilmu pengetahuan, dan kampanye lebih luas. Adapun tantangan keseimbangannya yaitu resiko ikatan berlebihan, aliensi, dan superficialitas dalam hubungan sosial. Risiko ikatan kuat berlebihan, pikiran dangkal, toleransi, dan fanatisme seperti fundamentalisme agama. Mencapai keseimbangan yang tepat
adalah kunci untuk memastikan hubungan sosial yang sehat dan produktif dalam masyarakat semakin maya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang dimengerti. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.